Assalamualaikum. Pengertian pajak. Pengertian pajak menurut Prof. Dr. Hotman Soemitro dalam Zain 2009. Pajak adalah peralihan dari nilai rakyat kepada kas negara untuk membiayai pengeluaran rutin. Surplusnya digunakan untuk investasi pada barang-barang publik, misalnya jalan raya dan jembatan. Menurut Prof. Dr. PJA Adriani dalam Zain 2009, pajak adalah iuran masyarakat kepada negara yang dapat dipaksakan yang terutang oleh yang wajib membayarnya menurut peraturan-peraturan umum, undang-undang dengan tidak mendapat prestasi kembali yang langsung dapat ditunjuk dan gunanya. Menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan yang telah beberapa kali diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1994 dengan Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2007. Fungsi, manfaat, dan tarif pajak. Fungsi pajak, manfaat pajak, dan tarif pajak. Nah, fungsi pajak. Fungsi pajak ini ada 4. Yang pertama fungsi budgeter, fungsi regulasi, stabilitas, dan fungsi redistribusi pendapatan. Fungsi budgeter. Fungsi budgeter ini sangat penting di pajak. Kenapa? Karena pajak adalah alat penerimaan kas pajak, kas negara. Yang diterima oleh negara 70%-nya itu berasal dari pajak. Sekarang ke fungsi stabilitas. Fungsi stabilitas pajak itu berperan sebagai penjaga stabilitas ekonomi masyarakat. Fungsi regulasi, fungsi yang mengatur kebijakan sosial ekonomi, misalnya bea cukai atau yang lain-lain. Dan terakhir fungsi redistribusi pendapatan. Itu berperan dalam pemerataan ekonomi. Nah, manfaat pajak. Manfaat pajak itu untuk pengelolaan negara, belanja negara, atau pembangunan di negara. Contoh misalnya sekolah, rumah sakit, itu semua dananya itu berasal dari pajak. Nah, tarif pajak. Tarif pajak merupakan pengenaan besarnya pajak yang harus dibayar seseorang terhadap objek pajak yang menjadi tanggungannya. Misalkan nih, Raffi Ahmad punya mobil mewah, rumah mewah, itu semua besar pajaknya. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi. Perbedaan pajak dengan pungutan resmi lainnya. Di samping pajak, ada juga pungutan resmi lain yang tidak masuk klasifikasi pajak. Di antaranya adalah retribusi. Retribusi terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi usaha, dan retribusi perizinan tertentu. Beberapa perbedaan antara pajak dan retribusi adalah sebagai berikut. 1. Dasar hukum. Pada pajak pungutan diatur berdasarkan undang-undang, sedangkan pungutan retribusi berdasarkan peraturan pemerintah, peraturan menteri, atau pejabat yang lebih rendah. 2. Balas jasa. Pada pajak balas jasa tidak bisa ditunjukkan secara langsung, sedangkan pada retribusi balas jasa dapat ditunjukkan secara langsung kepada individu. 3. Objek pungutan. Pada pajak pungutan lainnya dilakukan secara umum, artinya pajak berlaku pada setiap barang yang memenuhi syarat. Sedangkan pada retribusi, pungutan hanya dilakukan untuk orang-orang tertentu yang menggunakan jasa pemerintah. 4. Sifat dan sanksi. Pada pajak, pungutan bersifat memaksa, dan barang siapa tidak membayar, maka ia akan mendapat sanksi secara yuridis. Pada retribusi, pungutan dapat dipaksakan, tetapi keputusan terakhir diserahkan pada pihak yang bersangkutan untuk membayar atau tidak. 5. Lembaga pemungut. Pajak dapat dipungut oleh pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, sedangkan retribusi hanya dipungut oleh pemerintah daerah saja. Asas pemungutan pajak. Asas pemungutan pajak. Adapun asas-asas sebagai berikut. Yang menekankan pentingnya keseimbangan berdasarkan kemampuan tiap subjek pajak. Tidak ada diskriminasi di antara sesama wajib pajak. Pemungutan pajak membuat
asas yang dianut dalam sistem pemungutan pajak adalah 1. Asas domisili, 2. Asas sumber, 3. Asas kebangsaan. Jenis-jenis pajak. Jenis-jenis pajak. Jenis pajak banyak ragamnya. Keragaman ini tergantung dari sisi mana kita melihatnya. Pembagian pajak dapat dilihat dari siapa yang menanggung pajak, lembaga yang memungut, dan sifatnya. Berdasarkan pihak yang menanggung, pajak dibedakan atas pajak langsung dan pajak tidak langsung. Pajak langsung, direct tax. Pajak langsung adalah pajak yang dikenakan secara berkala terhadap seseorang atau badan usaha berdasarkan ketetapan pajak. Pajak langsung dipikul sendiri oleh wajib pajak. Contoh pajak langsung adalah pajak penghasilan PPH dan pajak bumi dan bangunan PBB. Pajak tidak langsung, indirect tax. Pajak tidak langsung adalah pajak yang dikenakan atas perbuatan atau peristiwa. Pemungutan pajak itu dipungut tanpa suara ketetapan pajak dan bisa dialihkan pada pihak lain. Contoh pajak tidak langsung adalah pajak pertambahan nilai, pajak penjualan, dan cukai. Pada pajak pertambahan nilai, pajak penjualan dan cukai, yang memungut adalah perusahaan dan yang menanggung adalah konsumen. Sementara itu, berdasarkan lembaga pemungut, pajak dibedakan atas pajak negara, pemerintah pusat, dan pajak daerah, pemerintah daerah. Pajak negara adalah pajak yang pemungutannya dilaksanakan oleh pemerintahan pusat. Pajak daerah adalah pajak yang dipungut oleh pemerintahan daerah, baik oleh daerah tingkat 1 maupun oleh pemerintah daerah tingkat 2. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Sistem pemungutan pajak di Indonesia. Berdasarkan lembaga pemungutan pajak, pajak itu dibedakan atas pajak negara atau pemerintah pusat dan pajak daerah atau pemerintahan daerah. Berdasarkan sifatnya, pajak itu di antara lain itu pajak dibedakan atas pajak subjektif dan objektif. Sistem pemungutan pajak antara lain Official Assessment System, Semi Self Assessment System, dan Withholding System, serta Full Self Assessment System. Objek pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Tata cara pemungutan pajak antara lain stelsel nyata, stelsel anggapan, dan stelsel campuran. Kendala-kendala yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan sistem yang dapat menghasilkan suatu pengertian yang baik di masyarakat sebagai pembayar pajak dan pemerintah yang lalu selaku pembuat pemerintahan peraturan undang-undang perpajakan. Alur administrasi perpajakan di Indonesia. Alur administrasi perpajakan di Indonesia. Landasan alur prosedur administrasi pajak adalah prinsip sistem perpajakan self-assessment. Nah, di sini saya akan menjelaskan tentang self-assessment system. Self-assessment system adalah sistem pemungutan pajak yang memberikan wewenang kepada wajib pajak untuk menghitung sendiri, melaporkan sendiri, dan membayar sendiri pajak yang terhutang yang seharusnya dibayar. Dalam sistem ini, wajib pajak hendaknya lebih proaktif dalam menjalankan hak dan kewajiban perpajakan. Ciri-ciri sistem pemungutan pajak ini adalah 1. Pajak terhutang dihitung sendiri oleh wajib pajak. 2. Wajib pajak bersifat aktif dengan melaporkan dan membayar sendiri pajak terhutang yang seharusnya dibayar. 3. Pemerintah tidak perlu mengeluarkan surat ketetapan pajak setiap saat kecuali oleh kasus-kasus tertentu saja, seperti wajib pajak terlambat melaporkan atau membayar pajak
terhutang, atau terdapat pajak yang seharusnya dibayar tetapi tidak dibayar. Di lain pihak, kantor pajak memiliki tugas melayani wajib pajak. Kantor pajak memberikan pembinaan, penyuluhan, pengawasan, hingga pada langkah-langkah penegakan hukum atau biasa disebut law enforcement. Objek dan cara pengenaan pajak. Objek dan pengenaan pajak. Objek pengenaan pajak adalah segala sesuatu yang menurut undang-undang dijadikan dasar atau sasaran pemungutan pajak. Misalnya, objek PPh adalah penghasilan itu sendiri, dan objek pajak bumi dan bangunan adalah bumi dan bangunan. Atas objek pajak dan berbagai tata cara pemungutan pajak. Tata cara itu dapat dilakukan berdasarkan stelsel berikut. Stelsel nyata. Stelsel ini menerangkan bahwa pemungutan pajak baru dapat dilaksanakan pada akhir tahun setelah mengetahui penghasilan sesungguhnya yang diperoleh dalam masa pajak yang bersangkutan. Stelsel anggapan. Dalam stelsel anggapan, pemungutan pajak dapat dilakukan pada awal tahun pajak berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dimungkinkan untuk dilaksanakan berdasarkan suatu anggapan penerimaan atau pendapatan oleh wajib pajak. Stelsel campuran. Dalam stelsel ini berlaku pengenaan pajak pada awal tahun yang didasarkan pada suatu anggapan dan pada akhir tahun yang didasarkan pada suatu kenyataan. Tantangan pemungutan pajak. Tantangan pemungutan pajak. Peran vital pemungutan pajak harus berhadapan dengan realita masih rendahnya kesadaran berpartisipasi masyarakat mengenai perpajakan sebagai perbandingan bahwa dengan jumlah penduduk mencapai 124 juta jiwa, jumlah wajib pajak orang pribadi per April 2012 hanya sebesar 22 juta. Padahal dengan asumsi penghasilan tidak kena pajak sebesar 24,3 juta per tahun, jumlah yang bisa terjaring akan lebih dari itu. Adapun jumlah wajib pajak terdaftar sebanyak 22 juta orang tersebut di tahun 2011 menanggung kontribusi penerimaan sebesar 200 triliun yang dialokasikan untuk fasilitas umum yang dinikmati kurang lebih 218 juta jiwa lainnya. Terkadang masyarakat yang belum memiliki NPWP bukan karena mereka enggan berurusan dengan pajak, tapi justru karena mereka belum paham dengan kebingungan ihwal apa yang harus mereka lakukan terkait dengan perpajakan. Selain beberapa hal di atas, terkadang yang selalu timbul dalam suatu sistem perpajakan adalah bagaimana menciptakan suatu sistem yang menghasilkan suatu penerimaan yang baik antara masyarakat sebagai pembayaran pajak dan pemerintah selaku membuat peraturan dan UU perpajakan ini menjadi tantangan pemungutan pajak.